Jadi refleksi kompetensi ini sangat up to date Bapak Ibu yang harus kita pelajari karena ini baru disahkan oleh Bapak Menteri. Kemudian kira-kira Bapak Ibu apa sih fungsi dari refleksi kompetensi? Yang pertama Bapak Ibu dapat menentukan prioritas pengembangan diri dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi, di dalam refleksi kompetensi ini, kita akan ditunjukkan mana sih pembelajaran yang sesuai yang akan kita pelajari. Jadi, kita di dalam pelatihan mandiri itu kan banyak sekali Bapak Ibu rekomendasi untuk kita belajar. Di dalam refleksi kompetensi ini, kita akan ditunjukkan mana pengembangan diri atau pembelajaran mana yang dapat kita lakukan. Bapak Ibu, selain itu, Bapak Ibu juga dapat melakukan refleksi dan menemukan prioritas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar dan lebih mudah Bapak Ibu dalam mengambil peran dalam peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat satuan pendidikan dengan dampak yang lebih bermakna. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, di dalam komunitas di dalam pelatihan mandiri itu sangat banyak sekali Bapak Ibu pelatihan. Kalau tidak salah sekarang ada berapa Bapak Ibu? Ada 47 ya Bapak Ibu, 47 atau 45 gitu ya. Sekitar 45 dari pelatihan mandiri yang dapat kita pelajari baik secara praktek. Karena di dalam seperti yang kita tahu bahwa di dalam pelatihan mandiri kita harus melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang telah kita pelajari. Selanjutnya Bapak Ibu, kira-kira asesmen apa atau penilaian apa yang terdapat dalam Perdijen 2626 tahun 2003? Yang pertama ada Bapak Ibu akan ditunjukkan kepada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian, dan ada kompetensi profesional. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu pasti paham dengan pedagogik, yaitu mengukur kemampuan pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada kompetensi sosial, yaitu mengukur kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kompetensi kepribadian, yaitu mengukur kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa. Kemudian ada yang profesional, yaitu mengukur kemampuan penguasaan materi, pelajaran secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam refleksi kompetensi ini Bapak Ibu akan ditunjukkan dengan 4 kompetensi yang terdiri dari yang tercapai atau terintegrasi menjadi 5 tingkatan Bapak Ibu, 5 level. Nanti akan dibedakan, namun Bapak Ibu di dalam refleksi kompetensi ini yang bisa mengerjakan adalah guru-guru yang berstatus sebagai pegawai negeri atau ASN. Selain itu masih belum bisa Bapak Ibu, kalau seandainya kepala sekolah pun masih belum bisa mengerjakan refleksi kompetensi ini Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk alur pengerjaan refleksi kompetensi ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu dapat melakukan refleksi kompetensi untuk diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mendapatkan profil kompetensi berdasarkan hasil
refleksi. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat melihat capaian profil kompetensi hingga level indikatornya. Kemudian yang keempat, guru dapat melakukan rencana pengembangan diri untuk disepakati bersama dengan kepala sekolah. Yang kelima, guru bisa mendapatkan rekomendasi pembelajaran sesuai dengan rencana yang kita buat. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu untuk materi refleksi kompetensi. Kemudian untuk lebih mantapnya Bapak Ibu, kita akan praktek langsung bagaimana mengerjakan refleksi kompetensi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengotak-atik Bapak Ibu ya? Ya Bapak Ibu? Ya Bu. Apakah ada yang sudah pernah mencoba-coba untuk mengklik dari PMM tentang refleksi kompetensi? Belum mencoba Bu. Oh belum mencoba. Oke Bapak Ibu, untuk sudah Bu kemarin. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mencoba. Bagi yang belum, kita akan belajar bersama-sama untuk mengerjakan refleksi kompetensi. Bapak Ibu bisa membuka langsung di HP-nya refleksi kompetensi maupun laptopnya. Untuk selanjutnya tentang aksi nyata dalam pengerjaan refleksi kompetensi akan dipandu oleh rekan saya bersama dengan Bapak Puji. Monggo Bu Ervita, saya serahkan ke Bu Ervita kembali. Bu Eni Nurvita masih mute. Oke. Baik, Masih mute Bu Eni. Masya Allah. Baik, sudah? Iya Ibu, nanti dilanjutkan sama Pak Puji untuk aksinya, untuk pelaksanaannya dalam refleksi kompetensi. Oke, baik. Terima kasih untuk materinya Bu Wati tentang refleksi kompetensi. Sama-sama. Iya. Untuk berikutnya pemateri yang keempat yaitu Bapak Puji Santoso. Mungkin nanti langsung pada prakteknya tentang refleksi kompetensi ya. Monggo Bapak Puji bisa dimulai. Baik Bu Eni Nurvita, terima kasih atas waktu yang telah disediakan buat saya. Terima kasih juga buat Bu Sundari atas paparan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat malam. Luar biasa Bapak Ibu semangat belajar pada malam hari ini. Semoga yang kita lakukan akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Jika di awal sudah diperkenalkan oleh Ibu Eni Nurvita selaku moderator malam hari ini, perkenalkan nama saya Pak Puji Santoso. Saya adalah guru SDN Manjilan 3, Kecamatan Mojoagung di Kabupaten Jombang. Gitu. Itu saja mungkin perkenalannya nih Bapak Ibu. Kita langsung saja ke aksi pada materi pada malam hari ini. Tadi di sesi 1 sudah dijelaskan oleh Bu Sundari terkait teori dan juga rincian-rincian yang ada di materi refleksi kompetensi. Namun saat ini Bapak Ibu akan saya ajak untuk mempraktekkan secara langsung ya. Tadi sudah dijelaskan di awal, mungkin saat ini menu refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar masih tersedia untuk Bapak Ibu guru yang berstatus ASN, lebih tepatnya PNS. Namun nantinya seiring berjalannya waktu
menu refleksi kompetensi ini akan berlaku buat semua guru, ya Bapak Ibu. Menu refleksi kompetensi ini termasuk menu atau fitur baru yang ada di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, silakan membuka smartphone ataupun perangkat komputernya. Silakan mengakses platform Merdeka Mengajar melalui aplikasinya masing-masing. Silakan membuka menunya. Baik, saya pandu ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum, Pak Puji. Masih belum ya? Belum, Pak. Belum kelihatan Bapak share screen-nya. Yes, sebentar Bu. Ini menu berbagi layar saya di tampilan Gimit belum putih. Bentar. Masih belum Bapak Ibu? Belum, Bapak. Sudah Bu? Belum, Bapak. Belum Pak. Ini baru muncul, Pak. Ya, sudah ini. Iya. Kang ya? Nggih ngapunten Bapak Ibu ya, mungkin terkendala jaringan di tempat saya, jadi sedikit lebih lambat. Silakan Bapak Ibu mengikuti aktivitas yang saya lakukan. Silakan membuka platform. Saya belum Pak. Sudah ya? Sudah tapi nggak jalan, maksudnya itu nggak kelihatan yang refleksi kompetensinya Pak.
beranda awal aja. Ibu Una. Mungkin Bu Eni bisa membantu saya, Bu, membukakan menu platform Merdeka Mengajarnya. Saya bukakan, Pak. Yang Bu Sundari aja punya Iya, saya saya enggak buka. keluar soalnya refleksi kompetensinya yang di TK masih belum bisa, Pak. Tidak gitu. bisa, Mas Yan. Iya. Belum bisa diakses. Sudah, Pak Puji? Mohon maaf ya Bu Sundari ya, jadi merepotkan. Oh, enggak, Pak. Kita ini sinyalnya juga. Baik Bapak Ibu, silakan membuka platform Merdeka Mengajarnya melalui smartphone atau perangkat komputernya masing-masing. Silakan membuka di berandanya. Di sana sudah ada beberapa fitur yang terbaru yang tersedia di PMM. Sudah, Pak? Sudah nampak kah? Belum, Bu. Belum. Belum nampak juga, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Sama. Udah, Pak. Jadi begini ya Bapak Ibu, tampilan menu platform Merdeka Mengajar yang terbaru. Jadi kurang lebih seperti ini jika dilihat dari perangkat komputer. Silakan Bapak Ibu di beranda memilih menu refleksi kompetensi. Di pengembangan diri, Pak Puji. Ada Bu, di pengembangan diri ada menu refleksi kompetensi. Itu ada di sana Bapak Ibu yang berstatus PNS mungkin sudah bisa akses, namun Bapak Ibu yang lain insya Allah akan berlaku untuk semua guru, karena tentunya di dalam refleksi kompetensi tersebut tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sundari bahwa ada 4 kompetensi guru. Mungkin bisa dibuka, Bu. Ya. Nah, setelah diklik kurang lebih tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Di sana ada 4 kompetensi, ada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Dari 4 kompetensi tersebut harusnya dan itu memang wajib dimiliki oleh semua guru atau pendidik gitu, okay? Jadi nanti jika semua guru sudah mendapatkan akses untuk mengisi fitur refleksi kompetensi, semoga Bapak Ibu bisa segera mengisinya. Baik, kita mulai saja dari atas, Bu. Dimulai dari Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa menu ini akan diisi hingga maksimal 31 Januari 2024. Okay. Di sana ada jenjang jabatan ahli pertama, level minimumnya itu 2. Jadi level minimum itu disesuaikan dengan pangkat atau golongannya. Ketika golongan 1, 2, dan sebagainya itu nanti akan berpengaruh terhadap level minimum ketika Bapak Ibu sudah mengisi di menu refleksi kompetensi tersebut. Baik, kita mulai saja nih Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga semakin paham
kurang lebih langkahnya nanti seperti apa nanti bisa dilanjutkan setelah kegiatan ini jika memang di pertemuan hari ini Bapak Ibu belum selesai untuk menyelesaikan refleksi kompetensi tersebut. Jadi, Bu Sundari silakan diklik mulai. Nah, itu nih sudah tertera di warna yang kotak merah itu. Pastikan refleksi terkumpul sebelum 31 Januari. Nah, di sana meskipun tertuliskan Suaranya terputus Pak Puji. Tidak terdengar, Pak. Pak Puji, suaranya terputus atau sinyal saya nih Pak Puji? Tapi Pak Puji kayaknya nggak nutup anunya Bu itu, nggak mute itu. Itu masih keadaan sudah Bapak Ibu. Oke. Terdengar. Ya. Yeah. Jelas nggih? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini hanya untuk PNS ya, Pak? Iya, Ibu. Untuk PNS ya. Ya. Stop di beranda saya enggak keluar. Iya. Memang untuk PNS, Ibu. Sementara masih untuk PNS terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Halo, Pak Puji? Iya, nggak kedengaran ini. Pak Puji kok menghilang? Iya. Nggak kelihatan ya? Apa terpental, ta? Bentar. Iya Bu, mohon maaf. Kebetulan ini tadi di tempat saya itu habis hujan dari siang tadi, jadi mungkin berpengaruh terhadap kondisi sinyal atau jaringan di tempat saya. Jadi Bapak Ibu langsung saja kita mulai dari kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Monggo silakan diklik Bu Sundari. Nah, kurang lebih ada beberapa pertanyaan seperti ini Bapak Ibu di menu refleksi kompetensi bagian kompetensi kepribadian pedagogik di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu bisa mengisi atau menyelesaikannya sesuai dengan kondisi yang ada di diri Bapak Ibu. Sebagai contoh, di pertanyaan yang pertama, di sini ada saya mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa memilihnya sesuai kondisi atau keadaan yang terbaru. Gitu. Kebetulan di sini saya menuliskannya sering, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskannya jika memang Bapak Ibu selalu melaksanakannya itu silakan dipilih yang selalu ataupun pilihan yang lainnya. Kemudian di pertanyaan selanjutnya ada saya mengembangkan perbaikan strategi berdasarkan dari pengalaman baik dan buruk untuk mengatasi tantangan mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Nah, Bapak Ibu bisa memilih jawabannya sesuai kondisi Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan ke bawahnya.
kurang lebih ini ada berapa pertanyaan Bu Sundari? Ya, Ada ada 7 ya? 7. Ada Ya, 7, ada Pak. 7. Bapak Ibu bisa menyelesaikannya, namun jika Bapak Ibu tidak bisa atau keterbatasan waktu menyelesaikan pada malam hari ini, bisa dilanjutkan setelah kegiatan ini berlangsung, gitu, nggih. Pak Puji, Nggih, Bu. ini ada suara dengung nih. Kok suara Itu double? suaranya Bu Eni, itu bocor. Bu Eni Mulyasara itu suaranya bocor. Minta tolong di mute. Nah, Ya, jadi kita lanjut ya Pak Puji ya. Pak Puji mikrofonnya masih mute. oke, maaf. Silakan Bu Sundari melanjutkan ke kompetensi selanjutnya. Menu atau oh ya Bapak Ibu silakan disimpan dulu nggih ketika belum selesai menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ada di setiap kompetensi agar jawaban Bapak Ibu tidak hilang, bisa disimpan dulu sebelum keluar. Gitu. Jadi diklik dulu Pak ya ini. Ininya Klik dulu. Baru Kemudian ini ada simpan. Jadi berapapun yang Bapak Ibu kerjakan, meskipun baru mengerjakan atau sudah hampir selesai itu sebelum keluar bisa diklik simpan dulu agar data Bapak Ibu yang telah diisikan tadi tidak hilang, jadi tidak mulai mengerjakan dari awal lagi. Ini kurang lebih seperti lingkungan belajar yang baru dikerjakan beberapa waktu yang lalu. Jadi, mengisi ujian atau kondisi yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan ulang untuk menyelesaikan gitu. Tapi itu sekarang kita lanjutkan kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Suaranya nggak jelas Bapak. suaranya ini Pak Puji. Iya, medot-medot Pak. Oh ya Allah. G. Sinyalnya mungkin ini Pak Puji. Iya. G. Faktor yang pertama karena memang setelah hujan ini Bu deras tadi lama juga. Sama tadi. Kemudian ini saya ini juga sedang berada di daerah yang lebih tinggi. Kebetulan tempat tinggal saya itu ada di lereng kaki gunung Welirang gitu ya kurang lebih. Jadi itu mungkin saja berpengaruh terhadap aktivitas malam hari ini. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu jika menjadi hambatan atau kendala pada pertemuan belajar pada malam hari ini. Baik. Sudah normalkah audio saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini waktu saya masih panjang Ibu. Ini tinggal sedikit Bapak. Oh tinggal sedikit. Iya. Tinggal berapa Padahal menit? Cuma 5 menit. iya, padahal ini saya sangat antusias Bu belajar dengan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang ngantri di YouTube itu banyak sekali, emang sekali sebenarnya. Ya semoga di pertemuan yang selanjutnya kita bisa menambah kapasitasnya sehingga bisa menampung Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi bersama Bapak Ibu guru hebat lainnya. Baik Bu Sundari, kita lanjutkan saja. Ini beberapa sudah dikerjakan ya sama Bu Sundari. Di kompetensi pedagogi, kepribadian, dan sosial. Yang profesional saja Bu, ini sepertinya belum dikerjakan sama sekali oleh Bu Sundari. Ini kita coba menyelesaikan beberapa pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sebelum panjenengan masuk di refleksi, sebelumnya di setiap kompetensi itu ada verifikasi data. Jadi di sini misalkan nama, jenjang, kemudian satuan pendidikan, kemudian NIP itu jika ada, ini diverifikasi dulu seperti Bapak Ibu ketika akan mengunduh sertifikat yang tersedia di PMM. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu bisa konfirmasinya jika sudah benar. Kemudian klik data yang sudah benar. Jika salah, datanya bisa diedit terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini sebelum masuk. Lanjut saja Bu. Mulai.
ini sangat gampang ya Bapak Ibu, kurang lebih langkahnya hampir mirip dengan survei lingkungan belajar yang sudah kita selesaikan di beberapa waktu lalu. Mungkin Bu Sundari bisa dicoba satu pertanyaan mungkin ya, nanti sisanya bisa dilanjutkan Bapak Ibu secara mandiri setelah kegiatan ini berlangsung. Di pertanyaan yang pertama ini, saya mampu menyusun alur pengetahuan serta menyajikan materi pembelajaran yang relevan dalam proses pembelajaran. Kebetulan di sini dipilih sering ya, karena memang sering dilakukan. Mungkin ini saja Bu sebagai contohnya. Ini di pojok ini atas, ini juga ada simpan. Selain ngeklik tombol silang di sebelah kiri, itu juga bisa klik simpan draft di sebelah kanan atas. G, sama G, bisa disimpan Bu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sisanya bisa Bapak Ibu lanjutkan sendiri setelah kegiatan ini berlangsung. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab buat Bu Anita, terima kasih atas masukannya. Tadi memang sempat terputus-putus jaringan dan suaranya, jadi mohon dimaafkan. Terkait kegiatan malam hari ini juga telah direkam oleh rekan kami. Insya Allah nanti kami bisa membagikan rekaman pada pertemuan malam hari ini juga materi yang sudah disampaikan malam hari ini. Itu saja Bapak Ibu penjelasan dari saya. Setelah ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sana nanti mungkin bisa menjawab jika Bapak Ibu ada permasalahan, mungkin bisa diselesaikan secara bersama-sama di forum kegiatan hari ini. Demikian Bu Eni dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Bapak Puji. Terima kasih untuk semua narasumber malam ini, Bapak Puji, Bapak Minto, Ibu Wati, dan Bapak Agung yang sudah menyampaikan semua materinya. Untuk selanjutnya pada sesi tanya jawab ya, untuk memperlancar pemahaman materi malam ini ya, maka saya izinkan untuk para peserta bertanya kepada Bapak maupun Ibu narasumber. Nanti waktunya sesi tanya jawab ini kita kasih waktu 15 menit ya. 15 menit ya. Nanti mungkin saya buka untuk termin pertama bisa melalui raise hand atau bisa melalui kolom chat. Mungkin di raise hand dulu ya, di kolom di raise hand dulu yang bisa sebagai termin pertama untuk membuka sesi tanya jawab malam ini. Mungkin ini ada Ibu Atika, ada Ibu Husnul Khotimah. Ini siapa dulu ini? Ada Evi Yunita. Monggo, siapa dulu tadi yang raise hand ya? Bu Husnul kayaknya ya. Bu Husnul Khotimah. Mungkin bisa untuk memulai tanya tanya ke pematerinya. Bu Husnul Khotimah, halo. Oke, mungkin Ibu Atika. Ibu Atika. Iya. Iya, Ibu. Monggo, saya persilakan bertanya. Iya, terima kasih atas waktunya. Maaf ini pakai HP. Ya. Ini mau tanya ke Pak Puji. Ini kemarin saya sudah mencoba untuk ke refleksi itu, Pak. Terus di situ kemarin kepribadian itu saya sudah selesai menjawab, terus ada level tertinggi gitu, sudah sampai 5 level itu. Terus di profesional itu kemarin kan saya mengerjakan, kan murid saya memang tidak ada disabilitasnya Pak di situ. Terus saya mengerjakan ya sesuai apa kenyataannya yang ada di sekolah saya. Terus akhirnya di situ mendapat di 2, jadi perlu ditingkatkan seperti itu Pak. Terus itu solusinya gimana, atau itu harus sampai ke 5 level itu, atau perlu ditingkatkan itu, apa perlu mengulang kembali atau gimana gitu Pak untuk pengerjaannya. Terima kasih.
Monggo Bapak bisa langsung jawab. Bapak. Ini langsung ya Bu ya, jawabnya ya, tidak apa namanya menunggu pertanyaan semuanya terkumpul dulu gitu ya. Satu aja dulu, satu langsung Iya, jawab, satu baik. langsung jawab. Untuk Ibu Atika, jelas nggih suara saya nggih? Oke, jelas. Jelas Pak. Untuk Ibu Atika, terima kasih atas pertanyaannya. Karena memang di menu refleksi itu kita mengisikan kondisi yang sebenarnya, Bu ya, kondisi yang benar-benar terjadi di lingkungan belajar kita, baik itu kondisi terkait 4 kompetensi tadi, itu kan indikatornya kan banyak. Itu Ibu Atika bisa mengisinya sesuai kondisi yang ada. Jadi intinya memang refleksi ini kita gunakan untuk menyampaikan apa-apa yang terjadi gitu Bu. Ini hampir sama dengan survei yang sebelumnya, itu juga hampir sama seperti itu. Kita menyampaikan, jadi di sana memang tidak ada akurasi ketika sudah mengerjakan semuanya nilainya akan 100 atau 90 atau berupa angka atau bagaimana, itu tidak. Memang dalam hal ini tidak ada ukurannya, kita hanya menyampaikan jadi seperti itu. Ketika Bu Atika tadi mendapatkan saran gitu saran perbaikan atau apa tadi, itu mungkin jenengan tetap melakukan yang sedang yang sedang ada atau terjadi pada lingkungan belajar Ibu Atika sendiri. Kalau menurut saya seperti itu, karena memang dari menunya itu sudah jelas refleksi kompetensi, jadi itu mengukur sejauh mana kemampuan kita sebagai pendidik dalam menguasai 4 kompetensi tadi terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar kita. Itu Bu mungkin dari saya, terima kasih. Ketika nanti Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa disaringkan kembali. Ya siap Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Puji. Ibu Atika sudah puas ya dengan jawaban Pak Puji ya? Ya, puas Oke. Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Baik, untuk sesi jawab yang kedua, mungkin Ibu siapa ini ya? Ibu Daris ya? Ibu Daris boleh dong? Bu Eni, Ya? di kolom chat ada pertanyaan dari tadi nih Bu Eni. Oh ada, Dari- iya. Izin ya, untuk baca pertanyaan yang di kolom chat dulu ya. Nanti kita lanjut yang raise hand. Ini yang mungkin dari Ibu Rika Febriani ya? Iya. Mohon Iya. maaf, ini untuk Bapak Ibu narasumber. Oh berarti untuk Bapak Ibu ini untuk bisa Bapak Minto, Puji, Bapak. bisa Bapak Minto ya, bisa iya. Bapak Agung juga, bisa Ibu Wati ini. Ini pertanyaannya, yang pertama, apakah perbedaan antara RKT dengan program kerja sekolah terkait format atau isinya? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana tahapan membuat program kerja sekolah berdasarkan hasil IRB rapor pendidikan? Oke, mungkin monggo siapa yang mau menjawab pertanyaannya dari Ibu Rika? Dari pertanyaan pertama, monggo Bapak Ibu narasumber. Mungkin Pak Agung? Nggih, Oke, monggo Pak Agung. terima kasih Bu Eni. Terima kasih juga kepada Bu Rika yang sudah memberikan 2 pertanyaan. Izin untuk menjawab. Yang pertama, apa perbedaan antara RKT dengan program kerja sekolah? Bu Rika, sekolah itu memiliki berbagai program. Nah, salah satu program kerja sekolah itu adalah RKT, Rencana Kerja Tahunan Sekolah. Ada juga yang namanya RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah. Itu. Ada juga yang namanya RKAS, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah. Jadi, RKT adalah bagian dari program kerja sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua,
bagaimana tahapan membuat program kerja sekolah berdasar hasil IRB rapor pendidikan, yaitu yang pertama, Ibu melihat pada prioritas rekomendasi. Prioritas rekomendasi. Izin share screen, nggih. Ya, Bapak. Sudah muncul Bapak Ibu? Masih proses. Ya, sudah muncul, Pak. Sudah, inggih. Terima kasih. Nah, di sini adalah prioritas rekomendasi. Langsung saya buka di prioritas rekomendasi. Di sini ada capaian sedang, skornya 64,71 Bapak Ibu. Kurang jelas ini, Pak. Iya. Nah, dah. Sudah, Bu? Sampun, Pak. Nah, ya, ini hasil unduhan rapor pendidikan kita. Pada sheet ketiga yaitu prioritas rekomendasi. Di sini Bapak Ibu, itu akan muncul prioritas yang direkomendasikan. Saya mengambil misalkan A1 literasi. Literasi ini berada pada capaian sedang. Nah, skornya adalah 64,71. Hasil refleksinya berdasarkan akar masalah yang ada, itu anak-anak kurang pada kompetensi membaca teks informasi. Maka program benahinya adalah peningkatan kompetensi guru yang menunjang kompetensi murid di dalam membaca teks informasi. Itu adalah program benahinya. Nah, inspirasinya ini misalkan kita mengadakan bulan bahasa, lomba membaca atau lomba membaca teks informasi atau lomba menceritakan kembali yang itu berkaitan dengan literasi. Nah, di sini juga sudah disediakan apabila kita ingin mencari program benahi yang akan kita lakukan, sudah ada inspirasinya. Nah, akhirnya kita misalkan menentukan kita akan membuat kegiatan literasi, yaitu lomba menceritakan kembali teks informasi yang sudah dibaca, misalkan seperti itu. Maka ini masuk ke dalam RKAS Bapak Ibu, masuk ke dalam ARKAS. Nah, masuk ke dalam lembar kerja ARKAS ini. Nah, di sini inilah Bapak Ibu, benahinya apa, kegiatan yang kita pilih apa, ureanya bagaimana. Misalkan di dalam melakukan lomba itu kita membutuhkan sarana prasarana apa saja, itu kita bisa rinci di sini Bapak Ibu. Jumlahnya berapa, satuannya apa. Misalkan kita membutuhkan piala, jumlahnya 6 atau jumlahnya 2, karena ini kelas atas dengan kelas rendah. Misalkan ini 2, satuannya set, harga satuannya 300.000, maka jumlah harganya adalah 600.000. Beginilah kira-kira Bu Rika langkah-langkah untuk mengerjakan rekomendasi prioritas itu untuk dimasukkan ke dalam sebuah lembar kerja. Nah, satu hal lagi, apabila program yang ada di dalam ARKAS ini muncul, maka sebaiknya program ini juga muncul di dalam rencana kerja tahunan sekolah, agar antara RKT dengan RKAS itu nanti match. Di RKT itu programnya, kemudian rincian anggarannya ada pada ARKAS itu.
Demikian Bu Rika yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Mungkin dari Ibu Wati mau menambahi atau dari Pak Puji, monggo. Siapa? Atau Pak Minto, monggo. Ya, terima kasih. Hanya sedikit aja, sudah betul yang disampaikan oleh Pak Agung, sudah bersama dengan kami pada waktu memindah atau IRB dari rapor pendidikan. Yang penting Bapak Ibu harus paham di rapor pendidikannya masing-masing, mana yang harus perlu dibenahi, diprioritaskan kegiatannya, mana yang menggunakan dana, dan mana yang tidak menggunakan dana harus dipisah. Itu di dalam RKT yang sudah disampaikan sama Pak Agung tadi. Jadi bisa Ibu Bapak pahami dulu ini. Ini harus paham dulu di rapor pendidikan mengenai prioritasnya. Jangan sampai keliru nanti karena di situ kuning, misalnya kita kuning, jadi di situ yang kita lihat, berarti yang paling atas sendiri, yang prioritas yang atas sendiri, yang nomor 1 yang harus diambil. Jadi untuk berikutnya baru selanjutnya dan lainnya. Itu saja Ibu. Jadi yang penting kita paham dulu di rapor pendidikan mana yang harus kita dahulukan prioritasnya. Itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Minto. Mungkin akan saya buka satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya ini sudah mendekati jam 9 sebenarnya. Tapi tadi kemakan waktu setengah jam di awal. Waktu di awal tadi memang ada kendala sistem ya, jadi nggak apa-apa, nanti jam 9 kita usai. Saya buka satu pertanyaan lagi. Mungkin tadi Ibu Daris ya, Ibu Daris Nuril, monggo. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya cuma akan menambah dari pertanyaan Bu Atika, Bu. Kan saya sudah mencoba refleksi kompetensi itu sudah saya kerjakan semua. Tapi nilainya yang paling maksimal cuma kepribadian. Yang lain cuma 3-3. Terus apakah nilai yang 3-3 itu perlu ditingkatkan? Kan ada tulisan perlu ditingkatkan. Nah, itu apa perlu diperbaiki, apa cukup itu aja. Jadi sudah saya kerjakan semua, mulai dari pedagogik, kepribadian, sosial, sama profesional. Itu sudah saya coba, sudah saya selesaikan semua, tapi yang bisa maksimal cuma kepribadian. Karena saya sesuaikan dengan situasi di sekolahan kami. Terus menurut panjenengan pripun Bu, saya minta penyelesaiannya. Apa saya harus meningkatkan lagi nilai-nilai yang kurang itu, apa cukup itu aja? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Daris. Monggo Bapak atau Ibu narasumber, Bapak Puji atau Ibu Wati bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Daris. Izin menjawab ya Bu Daris. Monggo. Begini. Menurut saya untuk refleksi kompetensi ini kan sesuai dengan keadaan nyata yang ada di yang Ibu alami ya. Gini, kalau untuk levelnya itu tidak masalah Ibu, berapa levelnya nggak ada pengaruhnya apapun, itu hanya untuk mengukur kapasitas panjenengan mawon di sekolahnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan mungkin nanti kalau levelnya 3, 2, habis itu nanti dipanggil dinas, habis itu dipanggil oleh kementerian akan mendapatkan sanksi, atau kalau enggak gitu nanti akan dikantorkan, bahasa kasar mungkin seperti itu. Tidak Ibu, itu hanya untuk pembelajaran kita saja agar kita itu tahu bagaimana pelatihan mana yang akan kita prioritaskan gitu loh Bu, untuk pembelajaran kita, untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi nggak ada hubungannya dengan nanti, kan kalau kita apapun kalau dihubungkan dengan kedinasan kan pasti ada rasa
takut aku, kan seperti itu Ibu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ini, kita hanya untuk pembelajaran mawon, memenuhi kebutuhan mawon. Begitu Bu dari. Berarti sudah cukup ya Bu kalau sudah diselesaikan itu. Sudah selesai. Nggih, sampun. Terima kasih Bu. Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya. Tadi ya Bu Terkis. Nggak usah bingung berarti. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab usai ya Bu ya, karena malam ini sudah sudah malam nih, sudah mau jam 9 ya. Kita usai udah acara untuk malam hari ini ya. Nanti insya Allah ke depan acaranya lebih mungkin bisa dibuat acara lagi ya, buat kegiatan lagi mungkin insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala sistem lagi gitu. Baik, alhamdulillah rangkaian acara webinar serentak Hari Guru Nasional 2023 malam ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan motivasi bagi diri kita semua untuk bisa lebih merefleksi diri, juga bisa lebih mengembangkan diri pada rapor pendidikan sekolahnya dengan memanfaatkan PMM sebagai sumber belajar ya. Tuh. Kita sebagai guru juga harus terus belajar karena guru itu perlu mengeksplor ilmu-ilmu baru sehingga bisa nanti diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber, Bapak Puji, Bapak Agung, Bapak Minto, Ibu Wati, terima kasih banyak, dan para peserta yang hadir pada malam hari ini yang sudah memeriahkan Hari Guru Nasional 2023 ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai sebagai moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara mulai awal dari tadi. Saya pribadi mohon maaf dan saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Iya. Amin. Sehat juga Bu narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya live ya.